Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan repotting tanaman philodendron jenis subastatum, di mana pot lama ini berukuran 15 dan saya akan ganti dengan pot yang baru dengan ukuran 24 yang sudah dilengkapi dengan tiang turus penyangga yang berbahan sabut kelapa dengan ketinggian turus 60 cm. Untuk video pembuatan turusnya ada di video sebelumnya. Untuk tanaman philodendron subastatum ini sama seperti jenis philodendron lainnya yang memiliki akar angin pada ruas tanaman, dimana dengan harapan akar angin ini bisa lengket atau menempel pada bagian turus. Baiklah, untuk yang pertama pastikan dulu lubang-lubang pada pot berlubang, tidak buntu atau mampet. Saya lebih suka melakukan penambahan lubang pada bagian bawah pot. Jumlahnya saya tambah. Kita lubangi. Tujuan saya menambah lubang ini supaya tidak ada genangan air pada bagian bawah pot, lebih poros. Kalau air bisa mengendang di bawah, air dari penyiraman atau sisa air hujan bisa menyebabkan zat asam atau zat asam terlalu tinggi pada media tanam, terlalu jenuh sehingga akar menjadi busuk. Yang pertama kita tambahkan styrofoam bebas. Teman-teman bisa menambahkan styrofoam, arang kayu, atau pasir malang yang berukuran besar supaya tidak terjadi genangan air atau endapan air di bawah, yang fungsinya sih lebih ke porositas media tanam. Saya memilih bahan busa karena lebih mudah dicari dan ekonomis. Saya juga menggunakan media tanam berkomposisi pakis, humus kaliandra, humus andaman, sekam padi lapu, dan mulus hitam kadaka. Semuanya saya dapatkan di alam yang sudah menjadi humus atau terdekomposisi oleh bakteri-bakteri yang ada di alam. Alasan saya menggunakan media tanam ini, yang pertama mudah dicari dan tersedia gratis di alam. Media tanam ini lembab, jangan lupa ditambah furadan untuk menanggulangi sisa-sisa cacing atau hewan-hewan yang sisa kutu yang berada di media tanam yang kita ambil di alam. Cacing, semut, ataupun kumbang-kumbang lainnya, bahan-bahan moluska. Yang pertama kita keluarkan dulu tanaman tersebut dari media yang lama. Kita pukul saja bagian potnya secara perlahan dan kita keluarkan tanamannya. Baiklah, kita cek dulu bagian akar paling bawah. Akarnya nampak sehat dan itu akar ruas kedua. Akar pun jalan aktif. Dan akar ruas ketiga, calon akar angin sudah mulai nampak. Nah, itu fungsinya nanti akar ruas ketiga, calon akar angin itu kita tempelkan pada bagian turus sabut kelapa. Ya, harapannya supaya akar angin tersebut bisa nempel atau melekat pada bagian
turus, sabut kelapa. Yang kedua kita masukkan dulu media tanamnya, setengah saja. Lalu kita pukul-pukul secara perlahan supaya merata. Kita ratakan lagi. Ketiga saya menambahkan pupuk slow release Dekastar, Dekastar. Memang di media tanam yang kita pakai komposisi pakis, kaliandra, andaman, dan kadaka ini sudah mengandung nutrisi unsur hara makro dan mikro NPK, tapi saya lebih memilih untuk menambahkan nutrisi tambahan Dekastar Oskomod yang tujuannya untuk menambah nilai gizi pada media tanam. Karena sifatnya slow release, maka pupuk yang kita gunakan ini bertahan pada media tanam, dan kita tutup lagi tipis. Lalu kita masukkan tanamannya, akan kita tanam pada pot yang baru. Pada bagian sisi akar aktif, usahakan kita tempelkan, kita tumpukan pada bagian turus. Pada akar bagian bawah kita ratakan. Setelah kita ratakan, lalu kita sebarkan pada seluruh bagian pot. Kita sebarkan akar, jangan akar itu berkumpul pada satu titik. Nah, fungsi kita menyebarkan akar supaya akar tadi leluasa untuk mencari nutrisi atau unsur hara pada seluruh bagian pot. Mereka lebih leluasa. Lalu pada calon akar angin, pada ruas ketiga kita atur supaya bertumpu pada turus sabut kelapa. Itu sudah terlihat ada calon akar angin, ada 3 buah calon akar angin, di mana calon akar angin ini akan menjadi akar yang bisa menempel pada bagian turus, sehingga akar angin ini menjadi akar aktif yang akan mencari tambahan sumber nutrisi. Jadi nutrisi tidak hanya tersuplai dari bagian akar bawah, tapi akar angin juga bisa menjadi akar aktif yang bisa menambah suplai makanan untuk pertumbuhan tanaman philodendron. Lalu kita ikat perlahan saja, jangan terlalu kuat yang bisa menyebabkan luka. Kita rapikan bagian tali yang sisa yang kita ikat tadi. Setelah rapi, akar angin telah menempel, maka kita luruskan lagi, kita ratakan lagi. Kita pastikan akar-akar dan bagian serakar sekunder dan primer menyebar rata. Lalu kita tambah lagi dengan media atasnya. Kita ratakan. Media tanam yang saya gunakan berbentuk humus, jadi media tanam ini lebih poros dan unsur haranya sudah tersedia, baik makro maupun mikro. Kita usahakan ratakan lagi, dan media tanam ini sudah terdekomposisi secara alami di alam. Jadi media tanam yang saya ambil ini posisinya sudah lembab, tidak basah tapi lembab.
Kita periksa lagi akar-akar sudah tertanam atau tertutup dengan media tanam. Jika sudah, seharusnya kita setelah melakukan repotting kalau selesai, kita melakukan penyiraman pada tanaman tersebut supaya komposisi media tanam yang ada di pot itu merata. Karena saya menggunakan media tanam yang sudah lembab, tidak basah, lembab, jadi saya hanya memukul bagian pot supaya merata. Saya juga menggunakan bahan media tanam, salah satunya moss hitam dari tanaman kadaka, yang dimana fungsinya sebagai pelembab. Dia bisa menyimpan air, sama halnya seperti kokopit. Karena saya jarang waktu untuk menyiram, maka saya menggunakan media tanam salah satunya kadaka dan pakis. Kadaka moss hitam dan pakis ini menurut saya lebih lama untuk menyimpan air. Saya biasa melakukan penyiraman 1 minggu sekali karena kendala waktu dan tidak bisa menyiram tanaman 1 hari 2 kali atau 3 hari sekali. Tapi bagi teman-teman yang suka atau hobi untuk menyiram tanaman 1 hari 2 kali atau 2 hari 1 kali, saya tidak menganjurkan menggunakan moss hitam kadaka terlalu banyak, karena dikhawatirkan air yang menggenang atau air yang terikat pada bagian moss bisa berlebih sehingga menyebabkan air pada media bawah pot itu jenuh, sehingga akar bisa pertumbuhannya kurang bagus. Pertumbuhan akar kurang bagus karena terlalu jenuh. Dari air dan sisa air hujan dan air siraman yang kita berikan itu kan mengandung zat asam. Oke, nah ini contoh dari akar angin yang kita rambatkan pada bagian turus. Ini Philodendron Parasioverde. Nah, ini adalah contoh akar angin yang kita rambatkan pada bagian turus. Akar angin ini bisa menjadi akar aktif yang bisa menambah atau mencari unsur hara, nutrisi pada bagian turus. Jadi untuk melakukan penambahan nutrisi tidak hanya pada bagian bawah akar pada tanaman, kita juga bisa menambahkan nutrisi dengan cara penyemprotan pupuk pada bagian turus sabut kelapa. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.